Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andres Reni Gunawan dari mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi semester 2 dengan NIM 11012300027 akan membawakan program yang berjudul Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di Manggarai, Jakarta Pusat. Pada program yang saya ambil itu dengan isi latar belakang yaitu Manggarai, Jakarta Pusat adalah salah satu wilayah yang beragam secara demografis dan memiliki tantangan khusus terkait akses dan kualitas pendidikan. Khusus terkait akses dan kualitas pendidikan, berdasarkan dari data BPS, tingkat partisipasi pendidikan di Manggarai masih perlu ditingkatkan, terutama pada jenjang pendidikan menengah, faktor ekonomi, akses ke fasilitas pendidikan yang memadai, serta kualitas pengajaran yang bervariasi merupakan beberapa kendala yang dihadapi. Situasi ini membutuhkan intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Manggarai mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara. Selanjutnya ada tujuan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Manggarai, Jakarta Pusat, dengan mengurangi kesenjangan pendidikan, meningkatkan fasilitas pendidikan, serta meningkatkan kompetensi tenaga pengajar. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkualitas tinggi, yang mampu mendorong perkembangan potensi siswa secara maksimal. Selanjutnya ada sasaran. Kelompok sasaran dari program ini meliputi 1. Masyarakat umum, khususnya keluarga dengan anak usia sekolah. 2. Kelompok usaha kecil dan menengah yang berpotensi berkontribusi dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Yang ketiga ada individu, khususnya para siswa, guru, dan tenaga pendidikan. Selanjutnya ada waktu pelaksanaan. Dalam periode kepemimpinan 2024-2029, program prioritas tahunan yang akan dikembangkan adalah 1. Pada tahun 2024, pembangunan infrastruktur dasar seperti renovasi sekolah dan penyediaan alat pembelajaran. Pada tahun 2025, peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui pelatih dan sertifikasi. Pada tahun 2026, penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu. Pada tahun 2027, digitalisasi sistem pendidikan dan pengenalan teknologi dalam proses pembelajaran. Pada tahun 2028, evaluasi dan pengembangan kurikulum yang lebih relevan dan sesuai kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya ada sumber daya manusia atau SDM. Dinas atau kantor yang perlu dilibatkan. 1. Dinas Pendidikan, bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan. Kedua ada Dinas Sosial, mengidentifikasi masalah keluarga kurang mampu dan mendistribusikan bantuan pendidikan. Yang ketiga ada Dinas Pekerjaan Umum, pembangunan dan renovasi infrastruktur sekolah. Yang keempat ada kelompok pengajar, melaksanakan program peningkatan kompetensi dan kualitas pengajaran. Yang berikutnya ada strategi. Strategi agar program berjalan lancar meliputi 1. Perencanaan, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan rencana yang komprehensif dan realistis. 2. Pelaksanaan, pembagian tugas yang jelas dan pemantauan berkala untuk memastikan semua tahapan terlaksana sesuai jadwal. Yang ketiga, evaluasi, penilaian berkala atas capaian program dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi. Berikutnya ada fasilitas yang disiapkan. Fasilitas yang harus dibangun meliputi 1. Renovasi gedung sekolah yang rusak. Kedua, penyediaan laboratorium komputer dan sains. Yang ketiga ada perpustakaan dengan koleksi buku yang memadai. Yang keempat, ruang kelas yang nyaman dan dilengkapi dengan alat bantu pembelajaran modern. Selanjutnya ada pembiayaan. Pembiayaan program diestimasi sekitar 50 miliar per tahun, mencakup 1. Renovasi dan pembangunan infrastruktur yaitu 20 miliar. Pelatihan dan peningkatan kompetensi guru yaitu 10 miliar, bantuan beasiswa dan pendidikan sebesar 10 miliar, digitalisasi dan penyediaan alat pembelajaran yaitu 10 miliar. Hasil yang diharapkan dari program ini meliputi 1. Peningkatan angka partisipasi sekolah hingga 90%. 2. Peningkatan kualitas lulusan yang lebih siap menghadapi dunia kerja. Yang ketiga, pengurangan angka putus sekolah. Yang keempat,
peningkatan peringkat sekolah-sekolah di Manggarai dalam berbagai indikator pendidikan nasional. Kesimpulan dari program saya ini yaitu dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, program peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Manggarai diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan. Melalui komitmen bersama, kita dapat menciptakan generasi muda yang lebih berdaya saing dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Terima kasih.